Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat nggih? Minggu kemarin kita sudah melaksanakan PTS 1 dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Apa yang dimaksud dengan hak, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Contoh-contohnya apa saja? Hubungannya apa antara hak dan kewajiban akan kita pelajari hari ini. Yuk simak penjelasan dari Bu Tini. Di situ ada gambarnya siapa ini, Cah? Kita sebut saja namanya Edo. Edo sedang memikirkan apa? Apa yang dimaksud dengan hak? Ada yang tahu hak itu apa? Ya, hak adalah segala sesuatu yang dapat diterima manusia. Itu disebut hak yang diterima manusia. Contohnya, hak untuk belajar, hak untuk makan, ya, hak mendapatkan kasih sayang. Itu contoh hak. Berikutnya, nah, kalau tadi ada Edo, sebut saja ini namanya Ani. Ani juga sedang memikirkan sesuatu. Apa yang difikirkan? Yang difikirkan mengenai kewajiban. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Ada yang bisa menjawab? Kewajiban itu apa? Iya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan manusia. Ya, segala sesuatu yang harus dikerjakan manusia itu namanya kewajiban. Contohnya, di masa pandemi seperti ini kita punya kewajiban untuk selalu memakai masker. Ya, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak. Itu contoh kewajiban. Kalau kita sebagai seorang siswa ya kewajibannya adalah ya belajar, sinau, mengerjakan tugas. Berikutnya, contoh hak di lingkungan masyarakat. 1. Mendapatkan perlindungan hukum. Ya, karena negara kita itu negara hukum, jika kita punya masalah dengan hukum yang berkaitan dengan hukum, kita memiliki hak untuk dilindungi. Untuk itu ada pekerjaan pengacara. Untuk itu ada yang namanya pengadilan. Kemudian hak untuk dihargai oleh warga masyarakat lain. Jadi kita itu punya hak untuk dihargai oleh orang lain. Ya, di tema sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai kalau negara kita itu memiliki banyak suku, kebudayaan yang berbeda. Tapi meskipun berbeda, kita tetap Indonesia karena kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lainnya. Maka dari itu, orang lain kita itu punya hak untuk dihargai. Ya, supaya hidup kita damai, aman, nyaman, tentram, begitu ya. Yang ketiga, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di lingkungan masyarakat. Nah, kalau di desa ada musyawarah misalnya, kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita di forum tersebut. Ya. Kalau di sekolah ada diskusi, misalkan kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita. Ya, kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita di forum diskusi tersebut. Semua tanpa terkecuali punya hak untuk menyampaikan pendapat. Yang keempat, mendapat pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Semua orang itu punya hak untuk memperoleh pekerjaan dan hidup yang lebih baik. Yang kelima, mendapat pelayanan publik yang sama dengan warga masyarakat lain.
Ya, tidak dibanding-bandingkan. Semuanya punya hak yang sama atas pelayanan publik. Nah, di sini Bu Tini mau berpesan, besok kalau anak-anak memasuki dunia kerja, ya, besok kan anak-anak tumbuh dewasa, pasti memasuki dunia kerja. Apapun pekerjaan kalian, ya, saya ulangi, apapun pekerjaan kalian, berapapun gajinya, dimanapun bekerjanya, usahakan berikan pelayanan terbaik. Ya, usahakan beri pelayanan terbaik dengan siapa saja tanpa terkecuali. Ya, jangan dibeda-bedakan, disamakan, karena setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan pelayanan publik yang sama dengan warga masyarakat yang lainnya. Ya, ingat-ingat ya. Berikutnya, kewajiban di lingkungan masyarakat. Ya, tadi kita sudah punya hak di lingkungan masyarakat. Sekarang kita harus melakukan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah menaati segala peraturan di lingkungan masyarakat. Dimanapun kita tinggal, karena itu sudah pilihan kita tinggal di situ, taati segala peraturan yang ada di lingkungan itu. Ya. Kemudian menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus rajin-rajin menjaga kebersihan. Yang ketiga, menjaga keamanan lingkungan. Biasanya kalau di desa-desa itu di lingkungan masyarakat ada yang namanya pos kamling, ronda malam. Itu gunanya untuk menjaga keamanan lingkungan. Yang keempat, menghormati warga masyarakat yang lain. Tadi hak kita di lingkungan masyarakat adalah untuk dihargai oleh masyarakat yang lain. Kalau kita mau dihargai oleh orang lain, berarti kita punya kewajiban untuk menghargai orang lain. Kalau kita ingin dihormati oleh orang lain, kita juga punya kewajiban untuk menghormati orang lain. Jadi ada hubungan timbal balik. Begitu ya. Nah, yang kelima, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya kalau setiap hari Minggu diadakan kerja bakti misal, ya diikuti, ikut kerja bakti. Kalau ada kegiatan ronda malam, ya ikut kegiatan ronda malam. Kalau ada kegiatan apa biasanya yang ada di lingkungan masyarakat? Kegiatan kumpulan RT. Ya ikut kumpulan RT. Gitu ya. Bu Tini lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan. Kita tadi sudah belajar mengenai apa itu hak, apa itu kewajiban, dan contoh-contohnya. Di sini ada pertanyaan, apa toh hubungan antara hak dan kewajiban? Ya, jadi hak dan kewajiban itu hidup berdampingan. Lah, hubungannya apa antara hak dan kewajiban? Silakan anak-anak jawab. Kerjakan di buku tulis, tulisan rapi dan terbaca, tulis soal dan jawaban. Soalnya, apa hubungan antara hak dan kewajiban? Dikerjakan ya anak-anak ya. Nanti kirim japri ke Bu Tini. Oke? Bu Tini lanjutkan. Mengapa hak dan kewajiban harus bersifat jelas dan terbuka? Jadi hak dan kewajiban tadi itu punya hubungan. Hubungannya apa? Silakan anak-anak jawab, anak-anak kerjakan. Lah, hak dan kewajiban ini sifatnya harus jelas dan terbuka. Ya. Kenapa? Karena sebagian besar dari aturan dasar kehidupan bermasyarakat terkait dengan kesadaran akan hak dan kewajiban. Jadi aturan-aturan yang ada di masyarakat itu berkaitan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban.
Ya, supaya nantinya masyarakat mengetahui bagian yang patut diterima dan bagian yang harus dikerjakan. Itu alasan kenapa hak dan kewajiban harus bersifat jelas dan terbuka. Supaya nanti kita tahu bagian yang harus kita terima itu apa dan bagian yang harus kita kerjakan itu apa. Contoh, anak-anak saat ini kan kedudukannya sebagai siswa, sebagai peserta didik. Anak-anak harus tahu siswa itu haknya apa, kewajibannya apa, harus jelas. Ya, siswa itu punya hak untuk mendapatkan nilai, untuk mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan rapor setiap semesternya. Itu hak kalian. Tapi ingat, hak-hak kalian itu akan kalian terima setelah kalian melakukan kewajiban, setelah kalian mengerjakan kewajiban kalian sebagai siswa. Lah, kewajibannya apa? Kewajiban sebagai seorang siswa, belajar tentunya. Sinau. Ya, belajar, dan belajar. Sinau, dan sinau. Mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Menghormati Bapak Ibu guru. Itu kewajiban kalian. Jelas kan? Kita sebagai seorang siswa, hak kita jelas. Mendapatkan nilai, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rapor. Jelas hak kita. Kita sebagai seorang siswa, kewajiban kita juga jelas, yaitu belajar, mengerjakan tugas, menghormati Bapak Ibu guru. Nah, itu alasan kenapa kewajiban harus bersifat jelas dan terbuka. Karena apa? Berkaitan dengan aturan-aturan dalam masyarakat akan kesadaran hak dan kewajiban. Gitu ya anak-anak ya. Paham sampai sini? Paham? Ini lanjutkan. Pentingnya menjalankan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Sepenting itukah Bu menjalankan hak dan kewajiban? Iya, penting. Ya, supaya nanti warga masyarakatnya dapat mencukupi kebutuhannya. Ya, kalau kita sudah menjalankan hak dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat, nanti warga masyarakat dapat mencukupi kebutuhannya. Terciptanya suasana rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, terciptanya lingkungan yang bersih karena tadi ikut kerja bakti. Ya, kewajiban menjaga kebersihan tadi sehingga tercipta lingkungan yang bersih. Tercipta suasana aman, tentram, dan hidup bermasyarakat. Itu ya. Siapkah anak-anak untuk menjalankan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat? Siap? Siap ya, karena kita hidup di lingkungan masyarakat, ya kita harus siap menjalankan hak dan kewajiban kita. Jadi kita itu jangan hanya menagih hak, jangan hanya mengharapkan hak tanpa melakukan kewajiban. Jangan ya, tapi harus seimbang. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Mau mendapatkan hak, ya harus mau mengerjakan kewajiban. Ya anak-anakku ya, oke? Berikutnya, hak terhadap lingkungan. Yang pertama, menikmati udara segar. Itu hak kita aja, menikmati udara yang segar. Siapa toh yang tidak mau menghirup udara yang segar? Siapa? Semuanya mau ya menghirup udara yang segar. Itu hak kita. Ya, memperoleh air bersih, itu juga hak kita. Memperoleh kebutuhan hidup, memperoleh lahan untuk bangunan. Ya, kita punya hak untuk itu, untuk membangun rumah. Berikutnya, kewajiban terhadap lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan. Tadi kita punya hak untuk memperoleh lingkungan yang bersih, berarti kita harus melakukan kewajiban kita. Salah satunya tidak membuang sampah sembarangan.
Ya, melakukan penanaman pohon. Tadi kita punya hak untuk menghirup udara yang bersih, yang segar. Kewajiban kita melakukan penanaman pohon yang disebut dengan apa? Penanaman pohon kembali istilahnya apa, Cak? Reboisasi. Ya. Kenapa Bu kita harus melakukan penanaman pohon? Karena udara yang segar, udara yang bersih itu kita peroleh dari pohon. Karena pohon, daun-daun hijau itu mengeluarkan oksigen yang kita hirup. Ya, jadi proses fotosintesis tanaman, proses fotosintesis tumbuhan, pohon, itu nanti menghasilkan oksigen yang kita hirup. Ya. Berikutnya menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, sama. Kita tadi punya hak untuk memperoleh udara yang segar, udara yang bersih. Tentu kita harus menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan, yang tidak menimbulkan banyak polusi udara. Ya. Berikutnya, memperindah lingkungan dengan menghias taman atau kebun. Ya, kalau di rumah anak-anak punya taman, punya kebun, dihias, dibersihkan, disirami. Ya? Paham anak-anak? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini paham? Paham ya? Nanti kalau belum paham, bisa diputar kembali video ini. Atau di buku ada, bisa dibaca. Ingat anak-anak, kalau kita ingin memperoleh ilmu pengetahuan lebih luas, baca bukumu. Ya, tanpa harus diobyai Bu Tini, tanpa harus diobyai oleh mama papa, baca bukumu, dibaca. Nggih, karena bukumu jendelamu. Kalau kamu ingin membuka jendela dunia, kalau kamu ingin menguasai isi dunia, mengetahui isi dunia, ya dibaca bukumu. Bu Tini tahu kalau di negara Belanda itu banyak kincir angin. Kok Bu Tini tahu? Emang Bu Tini pernah ke Belanda? Enggak pernah, tapi Bu Tini tahu karena membaca buku. Ya. Bu Tini juga tahu kalau dulu negara kita itu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Loh kok Bu Tini tahu kalau negara Indonesia dijajah Belanda dan Jepang? Memangnya Bu Tini waktu itu sudah lahir? Ya belum lahir, kok tahu? Ya karena membaca. Ya, Bu Tini juga tahu kalau di dalam tubuh kita itu ada organ jantung, paru-paru, hati, ya, ada usus, ada tulang. Loh, Bu Tini kok tahu? Memang Bu Tini pernah membelah diri? Ya tidak pernah. Kok tahu? Ya karena membaca buku. Jadi baca bukumu, Cah. Dibaca ya. Oke? Nah, berikutnya selesai untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Tini mohon maaf. Terima kasih anak-anakku sudah mau belajar di rumah. Manut sama mama papa. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kebersihan. Kalau keluar rumah pakai masker. Kalau bisa di rumah saja. Sering-sering cuci tangan ya anak-anak ya. Bu Tini doakan semoga anak-anaknya Bu Tini senantiasa dilindungi oleh Tuhan, sehat selalu. Cukup dari Bu Tini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.